Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Kita ketemu lagi dengan Bu Amri yang mengajar kalian di kelas 7 ini. Nah, kita baru pertama kali ketemu. Nah, sebelum kita belajar, mari kita semuanya berdoa terlebih dulu menurut agama kita masing-masing. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Di awal pembelajaran ini, Bu Amri akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Bu Niken Amri Amania, biasa dipanggil Bu Amri, dan Bu Amri mengajar kalian mata pelajaran bahasa Inggris. Yang nantinya ketika kita akan bertemu, kita di awal pertemuan kita mesti nanti menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jangan takut, ya, jangan khawatir. Bu Amri tidak akan terus-menerus menggunakan bahasa Inggris. Nanti kita bahasanya campur-campuran. Nah, di awal ini, di semester 1, kita nanti ada 4 tema. Yang pertama, itu tentang greeting, parting, thanking. Nah, yang kedua, introducing, memperkenalkan diri. Yang ketiga, itu tentang think around us. Yang terakhir itu tentang kata sifat. Nah, itu yang nanti akan kita pelajari bersama. Nah, tujuan pembelajaran bahasa Inggris itu anak-anak supaya bisa tahu tentang bahasa Inggris, anak-anak bisa mengucapkan dengan benar bahasa Inggrisnya itu. Nah, nanti siapa tahu di kemudian hari anak-anak bisa melanjutkan di perguruan tinggi, di sekolah yang paling tinggi, anak-anak dengan jurusan bahasa Inggris, dan anak-anak bisa pergi ke luar negeri. Mungkin sebelumnya untuk penilaiannya, penilaian pembelajaran bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris itu nanti ada penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Nah, di samping penilaian yang 3 itu, nanti ada penilaian harian. Setiap selesai materi, nanti Ibu mengadakan ulangan harian. Nah, di suasana pandemi ini, di suasana COVID-19 ini, bagaimana nanti ulangannya? Nanti Ibu akan memberi link untuk Google Form-nya. Nah, nanti di Google Form itu kalian bisa menjawab pertanyaan, nanti itu kirim ke Ibu tahu nilainya. Nah, itu nilai-nilai kalian. Di samping itu, nanti Ibu juga ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, tugas-tugas itu nanti juga Ibu nilai. Termasuk presensi. Presensi juga Ibu nilai. Ketika sampai 3 kali atau lebih dari 3 kalian tidak mengikuti pelajaran bahasa Inggris, nilainya sudah 0. Mungkin itu aja perkenalan dari Ibu. Nanti kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung bertanya, atau nanti bisa lewat WA atau bisa lewat grup. Kita ada grup seperti itu, ya. Oke, terima kasih untuk anak-anak semuanya. Kita ketemu lagi di materi yang pertama. Nah, materi yang pertama nih, tentang yang pertama, kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks. Nah, itu yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf serta menanggapinya. Dan yang kedua, menyusun teks interaksi interpersonalisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf serta menanggapinya bagaimana. Nah, itu ya anak-anak, ya. Tujuannya yaitu supaya kalian itu bisa menyapa teman, menyapa bapak ibu guru,
terus berpamitan dan mengucapkan terima kasih dan minta maaf serta menanggapinya dengan menggunakan bahasa Inggris. Tuh, kompetensi dasar dan tujuannya. Kemudian, nih awal dari pembelajaran, Ibu nanti akan masuk ke kelas, akan mengucapkan salam. Nah, setelah itu Ibu akan mengucapkan ini, good morning student. Ibu ulangi lagi, good morning student. Kemudian kalian menjawabnya, good morning ma'am. And then again, how are you this morning? Anak-anak menjawab, I am fine, thank you. And you? Saya akan menjawab, fine, thanks. Nah, itu nanti akan Bu Amri gunakan setiap kita memulai belajar bahasa Inggris. Jadi ini harus kalian hafalkan. Ya, oke, nanti kita hafalkan bareng-bareng. Yuk, ikuti Ibu ya. Ibu dulu. Good morning student. Okay, good. And then, how are you this morning? Okay, sip. No, fine, thanks. Okay, kita lanjutkan. And then, nah, nanti ketika kita bertemu dengan teman pertama kali, seolah-olah kalian belum kenalan semuanya. Kalian belum tahu. Kalian itu baru ketemu di sini. Kita menggunakan how do you do. Nah, jawabannya juga how do you do. Nah, sekarang perhatikan. We use how do you do when we meet someone in the first time. The response is how do you do. Kita menggunakan how do you do ketika kita bertemu seseorang pertama kali. Jawabannya juga how do you do. Ini tidak ada artinya anak-anak. Kita nggak tahu how do you do itu artinya apa. Yang jelas how do you do itu digunakan awal kita bertemu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang untuk ketika sudah bertemu kembali, kemarin ketemu bilangnya how do you do, pagi ini kita ketemu lagi. Nah, yang pertama kali kita ucapkan good morning, karena kita ketemunya di pagi hari. Dijawab dengan good morning. Kalau kita ketemunya siang, good afternoon. Dijawab juga dengan good afternoon. Good evening. Good evening. Good night. Good night. How are you? Fine. I am fine. Oke. Bisa juga dengan how's life. Nah, itu ada how do you do. Ingat ya, how do you do kita gunakan ketika kita awal pertama kali bertemu. Coba kita ulangi ya. How do you do? Okay, good. And then good morning. How are you? Okay, good. Next. Nah, kapan kita menggunakan kata good morning? Kapan kita mengucapkan good morning? Good morning kita ucapkan ketika jam menunjukkan pukul 24.00 tengah malam. Nah, itu kalian mengucapkan good morning nanti sampai jam 12 siang.
Nah, kalian lihat kalau kalian itu biasa nonton sepak bola pagi jam 00 itu ya, jam 24 itu mesti presenternya sudah bilang selamat pagi. Nah, jadi good morning kita ucapkan pukul 24.00 sampai jam 12 siang. Terus, kapan kita mengucapkan good afternoon? Good afternoon kita ucapkan jam 12:05 nanti sampai jam berapa ya? Jam 17, jam 5-an itu kita masih mengucapkan good afternoon. Jam 12 nanti ketika ibu mengajar jam 7 sampai jam 12 itu ibu masuk kelas masih mengucapkan good morning. Tapi nanti yang jam ke-6 atau jam ke-7 setelah sholat duhur, ibu masuk di kelas, kalian ketemu ibu, itu sudah bilang good afternoon. Oke, next. Nah, good evening. Good evening kapan kita ucapkan good evening? Good evening kita ucapkan jam 17.05, jam 5:05 sampai malam. Malam hari itu kita masih good evening. Lah Bu, good night kapan diucapkan? Ada pertanyaan seperti itu ya. Good night itu kita ucapkan ketika kita akan tidur. Ketika kita akan tidur. Bukan malam hari kita ucapkan good night, tapi ketika kita mau bubuk, kita mau tidur, kita baru mengucapkan good night mom, good night dad. Ketika kita jumpa di malam hari, kalian misalkan malam minggu libur ya, nah jalan-jalan di Malioboro ketemu Bu Amri malam hari kan, itu bilangnya bukan good night, tapi good evening. Good evening Bu Amri, silakan. Nanti ibu juga menjawab good evening. Dan kita ngobrol, bla 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 bla. Setelah selesai, nah itu kita langsung pergi bilangnya goodbye. Nah seperti itu. Jadi bukan good night. Sekali lagi, good night kita ucapkan ketika kita akan tidur. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke ucapan terima kasih. Tadi udah jelas ya, sudah yakin loh kalau mengucapkan di pagi hari kita ucapkan good morning, good afternoon, good evening, good night. Oke, gampang sekali. Kalian bisa menghafalkannya. Nah, sekarang ketika kalian dikasih sesuatu oleh teman, oleh ayah, ibu, nah itu kita mengucapkan apa? Terima kasih. Dalam bahasa Inggris kita ucapkan thank you, thanks. Kalau misalkan ada yang datang ke rumah, oh kamu besok mau ke rumahku nggak? Mau? Nah kalian bilangnya thank you for your coming. Terima kasih atas kedatanganmu. I would like to thank you for your kindness. Saya sangat berterima kasih atas kebaikanmu. Thanks a lot. Thank you. Thanks. Nah, jawabannya apa? Bukan same-same loh ya. Nah, seperti bahasa Indonesia, terima kasih. Terima kasih kembali. Sama-sama. Bukan seperti itu. Tapi dalam bahasa Inggris, thank you bisa dijawab dengan don't mention it. Don't mention it. Not at all. Anytime. My pleasure. And you're welcome. Biasa yang kita gunakan dengan you're welcome. Thank you. You're welcome. Thanks. Don't mention it. Ya, yang biasa kita gunakan itu. Don't mention it atau
You're welcome. Oke. Nah, sekarang setelah kita mengucapkan greeting, taking leaving, terus minta maaf, terakhir ini kita minta maaf. Tidak ada manusia yang tidak sempurna ya. Kita sering berbuat kesalahan. Nah, dalam bahasa Inggris kita gunakan forgive me for, diikuti dengan verb ing. Verb ing itu kata kerja satu plus ing. Nanti ada kata kerja ya. Ini sekarang kita ikuti dulu atau langsung aja I am sorry. Kalian sering kan ngomong ketika kalian nggak sengaja nginjek temenmu marah-marah, kamu ngomongnya I am sorry. Sorry ya. Nah, seperti itu kan. Kemudian kita bilang I am sorry for, nah pakai verb ing juga. Atau we apologize for, ini juga pakai ing. Jawabannya paling gampang sekali, it's okay, that's right, atau never mind. That's right, never mind, it's okay. Nah, itu aja untuk nah mungkin ini ada praktis satu ya, ada latihannya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan anak-anak. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat WA ya sayang ya. Nah boleh. Nah ini nanti ada praktis satu. Arrange the following words into good expression. Nanti silahkan kalau ada yang bisa menjawab langsung aja klik. Nah kita ketemu langsung jawab number 1, Bu, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Mungkin sampai ini dulu ya dari praktisnya, nanti bisa dilanjut lagi. Oke, terima kasih untuk anak-anak ya. Kita ketemu lagi besok. Itu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.